Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat historian dimanapun kalian berada. Semoga kalian senantiasa selalu diberi kesehatan dan keselamatan serta dilapangkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang peristiwa Perang Bubat antara Kerajaan Sunda melawan Kerajaan Majapahit. Perang Bubat adalah perang yang terjadi pada tahun 1357 Masehi pada abad ke-14, yaitu pada masa pemerintahan Raja Majapahit Prabu Hayam Wuruk, anak dari Tribuana Tunggadewi, dan Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda yang merupakan kakek dari Prabu Siliwangi. Perang ini terjadi akibat perselisihan antara Pati Gajah Mada dari Majapahit dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda di area Pasanggerahan Bubat, wilayah Kerajaan Majapahit, yang mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Kerajaan Sunda. Sumber-sumber peninggalan leluhur mengenai adanya perang ini adalah dari Serat Pararatun, Kidung Sunda dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali. Peristiwa Perang Bubat diawali dari niat Prabu Hayam Wuruk yang ingin mempersunting Putri Dia Pitaloka secara resmi dari Kerajaan Sunda. Konon ketertarikan Prabu Hayam Wuruk terhadap Putri Dia Pitaloka karena beredarnya sebuah lukisan sosok sang putri sampai ke tanah Majapahit. Beliau dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman pada masa itu yang bernama Sungging Prabangkara. Menurut catatan sejarah, pernikahan itu bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan yang telah lama putus antara Majapahit dan Sunda. Raden Wijaya yang merupakan pendiri Kerajaan Majapahit dianggap keturunan Sunda dari Dyah Lembutal dan suaminya yaitu Rakyang Jayadharma, Raja Kerajaan Sunda. Hal ini juga tercatat dalam Pustaka Raja-Raja Satu Bumi, Nusantara Parwa II Sarga III. Dalam babat Tanah Jawi, Raden Wijaya disebut pula dengan nama Jaka Susuru dari Pajajaran. Meskipun demikian, catatan sejarah Pajajaran tersebut dianggap lemah kebenarannya, terutama karena nama Dyah Lembutal adalah nama seorang laki-laki, bukan perempuan. Pada saat itu, Prabu Hayam Wuruk memang berniat untuk mempersunting Putri Dyah Pitaloka dengan didorong alasan politik, yaitu untuk mengikat persaudaraan dengan negeri Sunda. Atas restu dari keluarga Kerajaan Majapahit, Prabu Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana untuk melamar Putri Dyah Pitaloka dan meminta upacara pernikahan dilangsungkan di Majapahit. Pihak Dewan Kerajaan Negeri Sunda sendiri sebenarnya keberatan, terutama Mangkubumi Hyang Bunisora Suladipati, karena menurut adat yang berlaku di Nusantara pada saat itu, tidak lazim atau tidak pantas pihak pengantin perempuan datang kepada pihak pengantin laki-laki. Selain itu, pihak Dewan Kerajaan Negeri Sunda menduga bahwa hal tersebut merupakan jebakan diplomatik Majapahit yang sedang melebarkan kekuasaannya, seperti yang dilakukannya dengan menguasai Kerajaan Dompu di Nusa Tenggara. Tetapi Maharaja Linggabuana memutuskan untuk tetap berangkat ke Majapahit dengan alasan rasa persaudaraan yang sudah lama dari garis leluhur dua negara tersebut. Beliau berangkat bersama rombongan pasukan kecil ke Majapahit dan disambut di Pesanggerahan Bubat. Timbulnya niat Mahapati Gajah Mada untuk menguasai Kerajaan Sunda. Pati Gajah Mada ingin memenuhi sumpah palapanya yang diikrarkan pada masa sebelum Prabu Hayam Wuruk naik tahta, sebab dari semua kerajaan di Nusantara yang belum ditaklukkan oleh Majapahit hanyalah Kerajaan Sunda. Dengan alasan tersebut, Pati Gajah Mada membuat pernyataan sepihak bahwa kedatangan rombongan Kerajaan Sunda di Pesanggerahan Bubat adalah bentuk penyerahan diri Kerajaan Sunda kepada Majapahit. Prabu Hayam Wuruk sendiri disebutkan bimbang atas permasalahan tersebut, mengingat Mahapati Gajah Mada adalah sosok yang sangat diandalkan Majapahit pada saat itu. Pati Gajah Mada mendesak Prabu Hayam Wuruk untuk menerima Putri Dyah Pitaloka bukan sebagai pengantin tetapi sebagai tanda takluknya negeri Sunda dan mengakui superioritas Majapahit di Nusantara. Sehingga terjadilah insiden perselisihan antara utusan Maharaja Linggabuana dengan Pati Gajah Mada. Perselisihan ini diakhiri dengan dimaki-makinya Pati Gajah Mada oleh utusan negeri Sunda yang terkejut dikatakan bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tanda takluk dan mengakui superioritas Majapahit, bukan karena undangan sebelumnya yang akan mengadakan pernikahan Putri Dyah Pitaloka dengan Prabu Hayam Wuruk. Sang Pati Gajah Mada tetap bersikeras dalam pendiriannya. Dikatakan pada saat itu, Prabu Hayam Wuruk belum memberikan keputusannya atas pernyataan Pati Gajah Mada tersebut. Tetapi dengan angkuhnya, Pati Gajah Mada sudah mengerahkan pasukan Bayangkara ke Pesanggerahan Bubat dan mengancam Maharaja Linggabuana untuk mengakui superioritas Majapahit. Demi mempertahankan kehormatan sebagai Satria Sunda, Maharaja Linggabuana menolak dengan tegas pernyataan tersebut. Dan terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara pasukan Pati Gajah Mada yang berjumlah besar melawan pasukan Balamanti Maharaja Linggabuana yang berjumlah kecil. Peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Maharaja Linggabuana beserta pasukan dan para pejabat Kerajaan Sunda di Pesanggerahan Bubat. Putri Dyah Pitaloka dengan hati yang sangat berduka, beliau melakukan bela pati atau bunuh diri untuk membela kehormatan negeri Sunda. Tindakan ini diikuti oleh segenap rombongan perempuan-perempuan Sunda yang masih tersisa, baik bangsawan ataupun abdi.
Menurut tata perilaku dan nilai-nilai kesatria, tindakan bunuh diri ini dilakukan oleh para perempuan jika kaum lelakinya telah gugur pada peperangan. Perbuatan ini dianggap dapat membela harga diri sekaligus untuk melindungi kesucian mereka dari kemungkinan tindakan pemerkosaan, penganiayaan, atau diperbudak. Pada saat itu Prabu Hayam Wuruk meratapi kematian Putri Dyah Pitaloka. Beliau menyesalkan tindakan ini dan mengirimkan utusan dari Bali yang sebelumnya diundang untuk menyaksikan pernikahan. Mereka diperintahkan untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangkubumi Hyang Bunisora Suladipati yang menjadi pemimpin sementara Raja Sunda selama Maharaja Linggabuana pergi, serta menyampaikan bahwa semua peristiwa ini akan dimuat dalam Kidung Sunda atau Kidung Sundayana di Bali dikenal sebagai Guguritan Sunda supaya dapat diambil pelajaran dari peristiwa ini. Prabu Hayam Wuruk kemudian menikahi sepupunya yaitu Sri Sudewi atau Padukasori. Akibat peristiwa perang Bupat ini dikatakan dalam catatan tersebut bahwa hubungan Prabu Hayam Wuruk dengan Pati Gajah Mada menjadi renggang. Pati Gajah Mada sendiri menghadapi pertentangan, kecurigaan, dan kecaman dari pihak pejabat dan bangsawan Majapahit karena tindakannya dianggap ceroboh dan gegabah. Ia dianggap terlalu berani dan lancang melangkahi wewenang mahkota raja yaitu Prabu Hayam Wuruk. Peristiwa yang penuh kemalahan ini pun menandai mulai turunnya karir Pati Gajah Mada karena kemudian Prabu Hayam Wuruk memberikan tanah perdikan di Madakaripura. Meskipun tindakan ini tampak sebagai penganugerahan, tetapi dapat diartikan sebagai sindiran halus agar Pati Gajah Mada mulai mempertimbangkan untuk pensiun. Dan pada akhirnya, Pati Gajah Mada pun mengundurkan diri dari politik kerajaan Majapahit. Atas terjadinya peristiwa ini, maka dapat merusak hubungan kenegaraan antara kedua negara hingga bertahun-tahun kemudian, dan hubungan Sunda Majapahit tidak akan pernah pulih seperti sedia kala. Pangeran Niskala Wastukencana atau adik dari Putri Dyah Pitaloka menjadi salah satu keturunan raja yang masih hidup karena saat itu beliau masih terlalu kecil sehingga tidak ikut mengiringi keluarganya ke Majapahit. Beliau adalah penerus kerajaan Sunda di Istana Kawali Ciamis. Setelah beliau dinobatkan sebagai raja, kebijakan antara lain memutuskan hubungan diplomatik dengan Majapahit dan menerapkan isolasi terbatas dalam hubungan kenegaraan antar kedua negara. Akibat peristiwa ini pula, di kalangan kerabat negeri Sunda diberlakukan peraturan larangan estri, triluaran, yang isinya diantaranya tidak boleh menikahi orang di luar lingkungan kerabat Sunda, atau sebagian lagi mengatakan tidak boleh menikah dengan pihak Majapahit. Peraturan ini kemudian ditafsirkan lebih luas sebagai larangan bagi orang Sunda untuk menikahi orang Jawa. Tindakan keberanian dan keperwiraan Maharaja Linggabuana dan Putri Dyah Pitaloka untuk melakukan tindakan bela pati, berani mati, dihormati dan dimuliakan oleh rakyat Sunda yang dianggap sebagai teladan. Maka dari itu Maharaja Linggabuana dijuluki Prabu Wangi, raja yang harum namanya, karena kepahlawanannya membela harga diri tanah Sunda. Keturunan raja-raja Sunda kemudian dijuluki Siliwangi yang berasal dari kata Sili dan Wangi yang berarti pengganti, pewaris atau penerus Prabu Wangi. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, masyarakat Sunda marah dan kecewa kepada Majapahit, sebuah sentimen yang kemudian berkembang menjadi rasa permusuhan antara suku Sunda dan Jawa. Seperti di kota Bandung yang merupakan ibu kota Jawa Barat, tidak ditemukannya jalan yang bernama Gajah Mada atau Majapahit. Meskipun Gajah Mada dianggap sebagai tokoh pahlawan nasional Indonesia karena mayoritas rakyat Sunda menganggap tidak pantas untuk menghormatinya atas tindakannya yang tidak terpuji dalam tragedi tersebut. Hal yang menarik antara lain, meskipun Bali seringkali dianggap sebagai pewaris kebudayaan Majapahit, masyarakat Bali sepertinya cenderung berpihak kepada kerajaan Sunda. Dalam hal ini terbukti dalam naskah Bali Kidung Sunda yang berisi penghormatan dan kekaguman pihak Bali atas tindakan keluarga kerajaan Sunda yang dengan gagah berani melakukan bela pati, bunuh diri, yang sangat sesuai dengan ajaran Hindu mengenai tata perilaku nilai-nilai kehormatan kasta kesatria, bahwa kematian yang utama dan sempurna bagi seorang kesatria adalah di ujung pedang di tengah medan peperangan. Nilai-nilai kepahlawanan dan keberanian ini sama seperti kebudayaan Bali, yakni seperti puputan, yaitu jika kaum prianya meninggal dalam medan pertempuran, maka kaum wanitanya melakukan ritual bunuh diri. Mereka memilih mati mulia daripada menyerah tetap hidup tetapi menanggung malu, kehinaan, dan kekalahan. Demikianlah kutipan cerita dari berbagai sumber yang kompeten, tetapi ada juga sumber lain yang belum jelas kebenarannya menyebutkan bahwa dikatakan bahwa terjadinya perang Bubat sebenarnya dipicu oleh perasaan sang Pati Gajah Mada sendiri. Ketika beliau mengawal perjalanan rombongan kerajaan Sunda sebelum tiba di Majapahit, beliau takut sumpah palapanya tidak akan terpenuhi karena faktor usia yang sudah tidak muda lagi. Pada saat itu dikatakan usianya sekitar 50 tahun dan tubuhnya mulai melemah karena mengidap penyakit komplikasi akibat kelelahan. Adapun sumpah palapa yang diikrarkannya adalah bahwa tidak akan mencicipi buah palapa sebelum menguasai dan mempersatukan Nusantara, yang diartikan bahwa beliau tidak akan menikah sebelum cita-cita yang tercapai, yaitu menyatukan Nusantara. Jadi saat itu Pati Gajah Mada mulai berpikir bahwa ini adalah kesempatan terakhir dan saat yang paling tepat untuk memenuhi sumpah palapanya itu dengan menaklukkan kerajaan Sunda, karena satu-satunya kerajaan yang belum ditaklukkan di seluruh Nusantara pada saat itu hanyalah negeri Sunda.
Selain itu, Patih Gajah Mada dikatakan pada saat mengawal rombongan kerajaan Sunda, timbullah rasa cinta kepada Putri Dia Pitaloka karena melihat kecantikan sang putri. Di suatu tempat peristirahatan, sang Patih Gajah Mada dengan buta hatinya dan mengesampingkan Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri sang putri, mengatakan perasaannya bahwa beliau ingin menikahi Putri Dia Pitaloka. Tatkala itu, Putri Dia Pitaloka terkejut atas perkataan Patih Gajah Mada tersebut dan menolaknya karena ia hanya ingin menghormati Prabu Hayam Wuruk yang sebelumnya secara resmi sudah melamarnya. Setelah sampai di Pesanggerahan Bubat, wilayah Majapahit, Patih Gajah Mada mengancam dan membuat pernyataan sepihak bahwa kedatangan rombongan kerajaan Sunda adalah bentuk penyerahan diri kerajaan Sunda kepada Majapahit. Dan ketika itu, Patih Gajah Mada mendesak Prabu Hayam Wuruk untuk menerima Putri Dia Pitaloka bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai tindakan takluknya negeri Sunda dan mengakui superioritas Majapahit di Nusantara. Dengan menyalahi kewenangan Prabu Hayam Wuruk yang belum memutuskan jawaban permintaan tersebut, sang Patih Gajah Mada mengerahkan pasukannya untuk menyerang rombongan kerajaan Sunda di Pasanggerahan Bubat, sehingga terjadilah perang Bubat seperti yang telah diceritakan sebelumnya. Kisah ini telah melenceng dari apa yang sudah dituliskan dalam sejarah, tapi kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah ini, bahwasanya janganlah kita mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang banyak, dan janganlah dibutakan oleh cinta. Itulah secara singkat dari akhir cerita ini. Mohon maaf bila ada salah penyampaian atau salah pemahaman. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat sahabat historian yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.